Berikut daftar 16 Menteri era Jokowi yang masuk Kabinet Merah Putih Prabowo. Pratikno sebagai Menko PMK. Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Wahyu Sakti Tenggono sebagai Menteri KKP. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Roysan Roslani Menteri Investasi. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Amran Sulaiman sebagai Mentan. Maksudnya Anda tentunya sudah tahu sendiri kan? Saat ini Prabowo sedang berhadapan dengan kasus pemagaran laut di Teluk Jakarta oleh rezim lama dilindungi dengan adanya program strategik nasional PSNPK 2 dan BSD. Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar pagar yang berada di laut harus dicabut. Sebelumnya Prabowo turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Namun ada perlawanan dari lapisan bawah dari level lurah sampai level menteri. Perintah Prabowo kurang direspon dengan baik oleh Menteri KKP dan jajarannya serta Kapolri dan jajarannya. Akhirnya Panglima Angkatan Laut untuk turun ke lapangan melaksanakan pencabutan pagar. Menteri ATR, BPN turun ke lapangan tapi disambut pernyataan dari Lurah Kohot bahwa daerah tersebut awalnya berupa empang, karena ken abrasi sekarang menjadi laut. Menteri ATR, BPN sesuai dengan realita yang dilihat daerah tersebut saat ini berupa lautan. Dia tetap membatalkan HGB dan SHM yang sudah terbit. Tugas Prabowo bukan ringan karena anak buahnya sendiri banyak yang melawan perintah Presiden. Mereka masih merasa dilindungi oleh sesembahannya yang memposisikan masih kuat. Padahal yang dilakukan Prabowo ini untuk kepentingan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Jadu sungguh heran bila ada pejabat bukannya membela rakyatnya tapi justru melakukan bisnis dengan oligarki. Pejabat yang seperti ini harusnya segera disingkirkan agar tidak mengganggu kinerja kabinet. Masalah pagar laut ini adalah salah satu kondisi yang harus dihadapi Prabowo. Rakyat melihat dan merasakan bahwa sudah banyak tindakan rezim lama yang merugikan rakyat, tapi menguntungkan oligarki. Sebagai contoh kasus Rempang, sampai saat ini kasus ini masih ngambang. Omnibus Law yang menguntungkan pengusaha. Peran DPR tidak dapat diharapkan. Mereka sudah tersandera dengan kasus korupsi yang mereka lakukan. Bila Prabowo tidak tegas maka akan terjadi pertempuran sebenarnya dari aparat yang ada di Kabinet Merah Putih akan terbelah menjadi dua. Satu membela Garuda dan satunya membela naga. Untuk menghindari kondisi tersebut maka tindakan yang harus dilakukan Prabowo adalah mencopot aparat yang membela sang naga. Pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Presiden dipilih rakyat tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Bukan mensejahterakan oligarki. Kesadaran seperti ini harus ditumbuhkan lagi dari level presiden sampai level lurah. Jangan sampai terulang ada kesombongan seorang Lurah Kohot yang berani melawan perintah presiden. Ada menteri yang berani melawan perintah presiden. Tidak ada pasalnya laut dikapling untuk dimiliki swasta. Bahkan sudah diterbitkan sertifikat HGB dan SHM-nya. Tidak perlu melihat prosesnya bagaimana mendapatkan dokumen tersebut. Batalkan semua dokumen HGB dan SHM. Karena rakyat tahu apa makna dari kejadian tersebut hanyalah merupakan bisnis transaksional untuk mendapatkan dana bagi seseorang dan kelompoknya yang ingin berkuasa. Tegakkan peraturan dan sesuai UUD 1945 dan Pancasila dengan benar. Tempatkan hukum di atas segala-galanya. Berikan penghargaan bagi aparat yang baik. Dan hukum bagi aparat yang berbuat curang dan tidak disiplin. Hal ini perlu dilakukan agar di dalam kabinet tidak ada Garuda berkepala dua. Agar terjadi satu komando dalam Kabinet Merah Putih. Presiden adalah panglima tertinggi di Indonesia dalam menjalankan peraturan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Presiden tidak boleh seenaknya menabrak apalagi mengganti peraturan yang sudah berlaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Seperti rezim yang sudah lewat. Benar-benar tidak dapat dijadikan contoh bagi rakyatnya. Semoga Prabowo mampu menjaga marwah seorang Presiden Republik Indonesia dengan baik sehingga dicintai rakyatnya.